Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembahasan jurnal Contracting Theory and Accounting oleh Richard L. Lambert pada tahun 2001. Nah, kelompok 2 itu terdiri dari yang pertama Kak Fitra Hariski dan yang kedua yaitu saya Trianjep Prima Hermanto. Nah, untuk bagian pertama kita bakal bahas tentang introduction. Nah, paper yang ditulis oleh Richard L. Lambert ini membahas tentang review teori keagenan dan aplikasiannya pada akuntansi. Nah, sebagaimana yang udah kita ketahui bahwa fitur utama dari teori keagenan itu bahwa teori ini dapat menjelaskan tentang bagaimana konflik kepentingan dan juga permasalahan insentif dan mekanisme dari pengaturan atas permasalahan insentif. Nah, jadi ketiga hal inilah yang akan menjadi fitur utama dari teori keagenan, sehingga di dalam teori keagenan ini kan juga menjelaskan tentang prinsipal dan agen. Nah, pastinya kalau tentang pembahasan tentang prinsipal dan agen ini berarti bahwa agen akan melakukan hal atau akan melakukan kegiatan yang nantinya akan menguntungkan bagi si prinsipal, dan juga prinsipal berharap bahwa agen itu akan memaksimalkan usahanya dalam memperoleh nilai yang lebih untuk perusahaan. Nah, tetapi kan di dalam pengaturan, maksudnya di dalam kegiatan yang dilakukan si agen ini, prinsipal tidak bisa benar-benar ikut campur atau benar-benar terlalu ikut dalam atau ikut andil dalam kegiatan ini. Oleh karena itulah adanya nanti yaitu bagian controlling, yaitu bagian pengawasan. Pengawasannya ini yang nantinya dilakukan oleh auditor. Seperti pada pengauditan laporan keuangan, karena laporan keuangan itu disajikan oleh agen, sementara agen juga yang maksudnya melakukan kegiatan tersebut, sementara prinsipal akan hanya memperoleh berupa laporan atau akan memperoleh berupa informasi-informasi terkait apa yang telah dikerjakan oleh agen. Nah, sehingga bagian controlling ini juga perlu dalam teori keagenan, dan ya, ini akan menjelaskan bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara mereka. Nah, dalam teori keagenan sederhana itu terdapat dua pihak yang seperti tadi disebutkan sebelumnya, itu prinsipal dan agen. Nah, prinsipal akan melakukan evaluasi terhadap kinerja agen dengan pengukuran tertentu atau pengukuran yang telah disepakati sesuai dengan kontrak, dan hasil dari pengukuran inilah yaitu yang akan menjadi dasar kompensasi bagi agen. Misal seperti ada gaji yang diberikan kepada agen, hal ini berarti yang secara monetary. Sementara nanti akan ada hal-hal yang akan berkaitan dengan yang tidak moneter, seperti adanya asuransi yang diberikan kepada si agen. Nah, hal inilah yang akan nantinya dibahas di dalam penjelasan nantinya. Nah, sementara untuk susunan isi paper ini sendiri yaitu ada 6 bagian lainnya. Yang pertama yaitu ada 5 bagian lainnya, yaitu yang pertama ada single period incentive problem, dan kemudian ada hidden action model, yaitu tetap pembahasan multiple period, sementara nanti akan dibandingkan yaitu dengan yang single period. Kemudian ada superior information oleh manajemen, adanya isu earning management, dan adanya multiple period agency model yang akan dijelaskan secara komprehensif di bagian terakhir ini. Nah, kita akan masuk topik yang kedua, yaitu single action agency models. Nah, keuntungan yang dimiliki oleh prinsipal itu merupakan hasil bersih yang diperoleh dari kegunaan perusahaan, sehingga outcome atau hasil yang diperoleh oleh perusahaan itu telah dikurangi dengan kompensasi agen. Nah, hasil dari inilah yang akan diperoleh oleh si prinsipal. Nah, sehingga di dalam pengukuran ini akan ada dua cara untuk mengukur bagaimana keuntungan bersih yang didapatkan oleh prinsipal. Yang pertama yaitu berupa efek langsung. Nah, kalau untuk direct effect ini berarti setiap dolar yang dikeluarkan oleh si prinsipal untuk membiayai agen, nah berarti $1 yang telah dikeluarkan itulah telah berkurang untuk hasil yang akan diperoleh oleh prinsipal. Jadi setiap uang yang dibayarkan kepada agen, maka hal itu berarti terdapat
pengurangan $1 dari keuntungan si prinsipal. Nah, yang kedua yaitu tentang efek insentif. Nah, efek insentif inilah nantinya yang akan memiliki beragam macam metode dan beragam macam persamaan atau fungsi dari kompensasi. Yaitu efek insentif ini sendiri berupa bahwa struktur dari fungsi kompensasi akan mempengaruhi sikap yang dipilih oleh agen. Sehingga dalam teori ini juga akan mencari tahu bagaimana sikap yang dipilih oleh agen ketika mereka telah memiliki solusi, ketika mereka telah memiliki deal, bagaimana nantinya sikap yang dipilih oleh agen yang akan mempengaruhi income dan akan mempengaruhi utility-nya di prinsipal dan akan berimbas kepada distribusi outcome. Nah, semua pihak itu baik agen maupun prinsipal akan memilih sikap yang seimbang dalam meningkatkan keuntungan setiap pihak. Nah, ini solusi pertama dari permasalahan mereka yaitu bahwa agen dan prinsipal ini akan secara bersama-sama bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan mereka masing-masing. Jadi tidak ada nantinya prinsipal akan mengkhianati agen dan agen akan mengkhianati prinsipal. Misalnya bahwa agen akan akan mengambil jalan agar meningkatkan keuntungannya sementara akan merugikan si prinsipal, maupun prinsipal akan menggunakan otoritasnya untuk menindas atau membebankan semakin banyak biaya kepada si agen. Nah, sehingga pada solusi yang pertama ini, keduanya harus saling bekerja sama agar meningkatkan keuntungan setiap pihak. Tapi untuk keuntungan dari kedua belah pihak ini juga terdapat situasi-situasi. Yang pertama bahwa agen berisiko netral. Ketika agen berisiko netral itu bahwa agen bersedia untuk menanggung semua macam risiko. Ketika agen bersedia untuk menanggung semua macam risiko, berarti agen akan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang memang benar-benar seharusnya dilakukan, yang berarti bahwa ia bisa saja untuk mengorbankan kepentingan pribadinya. Misal, ia mengorbankan lebih banyak waktunya agar nanti ia dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh prinsipal dan sesuai yang diharapkan juga oleh si agen. Sehingga berarti ia dapat menanggung semua risiko-risiko yang ada gitu. Nah, ketika si agen ini sudah setuju untuk menanggung segala risiko, berarti akan adanya optimal pembagian risiko. Nah, maksudnya optimal pembagian risiko ini bahwa si prinsipal akan memperoleh setiap pembayaran secara rutin. Prinsipal akan selalu mendapat pembiayaan secara rutin, namun si agen akan bekerja lebih keras lagi mungkin untuk memaksimalkan kepentingannya, bahwa si prinsipal sudah dibayar secara rutin, berarti kan bagaimana cara si agen ini agar dia tetap dapat pembayaran yang mungkin sama atau bahkan lebih gitu. Nah, sehingga bagaimana cara di situasi inilah ketika agen tuh bisa bersikap secara netral, berarti dia mau menerima semua risiko yang ada, namun nantinya dia akan dapat keuntungan juga di akhir. Sementara si prinsipal memperoleh keuntungan yang secara fix atau tetap. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahwa agen adalah risk averse, bahwa sikap agen ini dapat diobservasi. Prinsipal dapat melihat bagaimana kinerja agen dan dapat mengukur performa yang dimiliki oleh si agen. Sehingga ketika agen melakukan suatu hal yang berbeda atau menyimpang dari kesepakatan mereka, bahwa dan si prinsipal ini bisa langsung untuk menjatuhkan punishment terhadap si agen. Nah, sehingga ketika si agen akan bersikap yang sedikit berbeda dari yang apa diharapkan oleh prinsipal, maka akan jatuhnya seperti prinsipal ini otoriter terhadap agen. Nah, kalau untuk agen risk averse ini, terkadang bahwa si agen ini akan nantinya terlalu didorong oleh prinsipal untuk melakukan sesuai apa yang mereka mau, karena
ketika si prinsipal sudah mendikte agen untuk melakukan ini, dan itu, maka ketika agen tidak melakukan hal yang sesuai dengan yang diinginkan prinsipal, maka akan adanya punishment nanti yang akan diterima oleh agen. Nah, begitulah ketika agen to risk averse dan sehingga sikap mereka dapat diobservasi. Yang kedua, no uncertainty in income distribution. Nah, kalau seandainya no uncertainty berarti tidak adanya ketidakpastian dalam distribusi income. Maka ketika prinsipal telah melihat adanya income yang akan diperoleh, maksudnya mereka sudah bisa memforecast atau membayangkan berapa income yang akan mereka peroleh pada saat itu, maka si prinsipal ini berarti sudah bisa mengukur berapa yang akan mereka peroleh. Nah, ketika mereka bisa memperoleh sebanyak apa yang mereka seperti yang telah mereka pikirkan atau mereka bayangkan ataupun mereka ukur sebelumnya, maka pada saat inilah sudah ada nilai yang jelas yang akan diterima oleh si prinsipal, dan ketika ia tidak memperoleh nilai sesuai dengan apa yang telah diukurnya, maka ia bisa mengetahui bahwa si agen ini mungkin saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan seperti apa yang mereka bayangkan, misalnya, atau agen mungkin saya memiliki produktivitas yang lebih rendah dari yang mereka bayangkan ketika dalam kondisi no uncertainty. Nah, berikutnya itu ada moving support. Nah, itu kemungkinan outcome-nya akan berubah seiring dengan perubahan sikap yang dilakukan. Berarti ketika adanya perbedaan pengambilan sikap yang dilakukan oleh agen, hal ini akan langsung berubah kepada outcome yang akan diperoleh ketika action A akan menghasilkan outcome A, namun ketika diubah menjadi action B, maka akan menghasilkan outcome yang berbeda, yaitu outcome B, dan tidak akan mungkin menghasilkan outcome A. Nah, sehingga situasi pada ketika sudah terjadi perbedaan sikap, maka sudah adanya perbedaan kondisi yang akan diperoleh, sehingga kedua belah pihak tahu situasi ini telah masih tetap menguntungkan kedua belah pihak tidak. Nah, oleh karena itu tidak ada solusi untuk masalah keagenan kecuali batas bawah pembayaran diberlakukan. Adanya batas bawah pembayaran yang nantinya ditetapkan oleh kedua belah pihak dan akan selalu ada kisaran hasil di mana batas bawah ini mengikat. Nah, ketika sudah ada penjelasan jelas tentang batas atas dan batas bawah, maka kedua hal ini akan mempunyai range tertentu. Nah, berarti kan hal ini sudah jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa nanti yang akan diterima, sehingga tidak adanya hal-hal yang berarti kemungkinan adanya penyimpangan terhadap batas pembayaran, ataupun nanti adanya kemungkinan hasil yang diharapkan lebih dari apa yang sebenarnya bisa diperoleh. Nah, oleh karena selain itu, jika terdapat kerugian dalam solusi yang telah diberikan, maka disarankan untuk memberi pengukuran performa tambahan. Nah, namun performa tambahan ini bisa memberi terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan sehingga jadinya noise. Ketika performa tambahan ini sebenarnya penting gitu untuk mengukur ketika tidak hanya satu solusi yang bisa tidak hanya ada satu solusi yang bisa dijadikan patokan untuk penyelesaian masalah kedua belah pihak, maka mungkin adanya tambahan pengukuran performa yang disarankan oleh prinsipal untuk diberikan kepada agen dalam kontrak, atau yang ditambahkan oleh prinsipal ke dalam kontraknya dengan agen. Nah, karena mungkin saja pengukuran performa tambahan ini bisa saja untuk memberi lebih banyak penjelasan tentang risiko yang mereka berdua bagi, atau bagaimana bagaimana nantinya pengukuran kinerja yang diharapkan oleh si agen. Nah, namun ketika ada terlalu banyaknya pengukuran performa ini bisa saja menjadi
terlalu banyak hal yang harus diperhitungkan dalam pemberian kompensasi kepada agen, sehingga agen mungkin merasa lebih ditekan karena ada banyaknya pengukuran performa yang harus mereka miliki atau yang harus mereka lakukan agar mereka dapat kompensasi yang layak. Namun, hal ini juga harus dipertimbangkan karena mungkin saja satu pengukuran performa tidak bisa untuk menjelaskan performa agen secara keseluruhan atau belum tentu itu sesuai, sehingga kemungkinan adanya banyak pengukuran performa ini bisa dijadikan hal atau patokan yang bagus untuk agen. Nah, karena ada beberapa variabel yang bisa dijadikan pengukuran performa agen, maka di dalam teori keagenan ini tidak ada informasi yang tidak bernilai, karena semua informasi yang dibentuk oleh kegiatan dilakukan oleh agen ini akan menjadi hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh prinsipal dalam pemberian kompensasi. Nah, dan hal ini dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan pengukuran performa. Terkadang kan agen itu bisa melakukan A, B, C, melakukan action A, action B, action C, action D, dan semua hal ini akan menghasilkan informasi itu bisa saja informasi yang dipergunakan yang nantinya akan berguna untuk jangka panjang atau jangka pendek, seperti mungkin adanya bagaimana cash flow, berarti bagaimana performa mereka dalam melakukan penjualan. Nah, sementara adanya informasi tentang capital expenditure nantinya itu akan menghasilkan informasi yang lebih ke long term. Nah, sehingga seluruh informasi yang diperoleh dari performa agen ini bisa saja menjadi informasi yang benar-benar harus dipertimbangkan gitu. Nah, sementara satu variabel dapat digunakan dalam pengukuran jika variabel tersebut memang benar mempengaruhi. Nah, sehingga untuk berikutnya kita membahas tentang multi-action model. Nah, bahwa tidak semua pengukuran performa itu sama sensitifnya terhadap suatu sikap tertentu. Beberapa bisa dimanipulasi dari yang lainnya dan beberapa juga bisa menggambarkan informasi dalam basis waktu yang baik. Bahwa terkadang kan tadi sudah dibahas bahwa banyak untuk cara pengukuran performa yang bisa dilakukan, yang bisa disarankan oleh atau yang bisa dilakukan oleh prinsipal terhadap agen. Namun tidak semua pengukuran performa itu sama-sama penting atau sama-sama benar-benar akan bisa menghasilkan berapa nilai kompensasi yang sesuai untuk hasil yang dikerjakan oleh agen, karena tidak semuanya sama-sama sensitif atau tidak semuanya sama-sama benar-benar bisa menjelaskan bagaimana hasil yang dikerjakan oleh si agen. Terkadang kalau semuanya benar-benar dilakukan, mungkin saja agen bisa melakukan manipulasi atau informasi itu memang sudah dimanipulasi agar agen terkesan untuk memberikan hasil yang baik kepada si prinsipal. Nah, dan beberapa juga bisa menggambarkan informasi dalam batas waktu yang baik. Nah, terdapat beberapa hal dalam pengukuran terdapat beberapa hal di dalam multiple action ini, yaitu sebagai hasil dari beragam aksi itu pengukurannya akan ada kejadian seperti yang pertama, yaitu window dressing. Nah, dalam memperlihatkan hasil yang baik, terkadang agen bisa melaporkan pengukuran yang bisa meningkatkan nilai pada catatan, namun kenyataannya tidak. Bahwa berarti agen itu telah melakukan semacam make up terhadap laporan keuangan, sehingga mereka bisa saja melakukan pengukuran, maksudnya mereka bisa saja melakukan pelaporan padahal hal tersebut tidak tentu terjadi di dalam tidak benar-benar terjadi di keadaan yang sebenarnya, namun mereka memperlihatkan laporan yang baik kepada si prinsipal agar nantinya kompensasi mereka tidak dibebankan biaya yang lain. Nah, namun hal yang bakal lebih buruk daripada window dressing adalah nantinya bahwa jika hal ini akan menghasilkan impact atau efek yang negatif terhadap real income, bahwa nantinya bisa saja hasilnya akan
di laporan baik-baik saja, ternyata bahwa di kenyataannya benar-benar tidak baik-baik saja. Nah, hal ini juga bisa terjadi ketika multiple action itu diaplikasikan. Nah, kemudian ada myopic performance ketika mereka hanya melihat jangka pendek saja, mereka tidak berusaha melihat yang jangka jauh karena mereka berusaha untuk menghasilkan performa yang jangka pendek saja. Ini hanya untuk sekarang saja, berarti untuk kompensasi sekarang saja. Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana kompensasi yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, bahwa pengukuran performa bisa juga tidak sejenis karena tidak semuanya sama sensitifnya terhadap efek nyata. Nah, bisa saja agen lebih memperhatikan performa yang dapat langsung dilihat dan diukur pada saat itu juga ketimbang untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu congruity and sensitivity, bahwa kongruen itu memang benar-benar sesuai dan sensitif itu sensitivitasnya. Jika suatu pengukuran sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh, perusahaan atau pengukurannya sudah optimal, terkadang prinsipal itu berusaha untuk menambah pengukuran yang lain. Ketika sudah kongruen, sudah sesuai bagaimana pengukurannya dan hasilnya, si prinsipal ini berusaha untuk menambah pengukurannya lagi dengan harapan bahwa pengukuran yang mereka berikan, maksudnya pengukuran yang mereka tambahkan ini bisa menambah beban biaya lagi kepada si agen agar kompensasi yang diberikan kepada agen itu lebih sedikit. Nah, begitu juga dengan sensitivitas. Ketika sensitivitas yang diminta oleh agen itu semakin tinggi atau yang dibebankan kepada agen itu semakin tinggi, maka akan adanya hal-hal lain di dalam kontrak yang juga akan naik. Ketika misalnya ketika naiknya sensitivitas yang diberikan oleh prinsipal kepada agen, maka akan naiknya misalnya produktivitasnya juga harus lebih tinggi. Berarti mereka harus menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi agar mereka bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan peningkatan yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya kedua hal ini pun juga selaras gitu, karena peningkatan keduanya juga digunakan oleh prinsipal untuk semakin menekan agen dalam kompensasi. Nah, yang ketiga, divisional versus firm. Ketika divisional atau agen ini lebih mementingkan divisinya sendiri ketimbang firm secara keseluruhan, maka hal ini juga terkadang akan berdampak baik dan buruk. Seperti yang kita lihat berdasarkan transfer pricing. Kalau transfer pricing kan mereka akan menilai bagaimana jika pengiriman barang antar divisi, mana yang lebih menguntungkan antar divisi atau dijual ke pasar. Kalau seandainya kedua belah pihak itu seperti divisi A menjual ke pasar dengan harga tinggi dan divisi B membeli dari pasar dengan harga yang juga tinggi, maka hal ini akan mempengaruhi firm secara keseluruhan. Apakah performanya itu lebih baik? Mungkin secara divisi akan lebih baik, tapi belum tentu lebih baik untuk perusahaan secara keseluruhan. Bisa jadi hal itu akan stagnan di perusahaan karena kedua-duanya sama-sama menjual lebih tinggi dan sama-sama membeli lebih tinggi. Maka hal ini juga akan berdasarkan terhadap interdependensi yang dimiliki oleh si masing-masing divisi. Ketika divisi itu saling berusaha untuk mencoba meningkatkan pengaruh divisinya sendiri tanpa memikirkan firm secara keseluruhan, mungkin saja hal ini akan berpengaruh buruk kepada nantinya si prinsipal itu sendiri, karena prinsipal telah memaksa agen untuk berusaha semakin tinggi pada divisional, namun tidak memikirkan bagaimana firms. Kemudian ada stewardship versus valuation. Nah, pengukuran stewardship ini pasti berbeda dari pengukuran valuasi, karena kalau untuk stewardship berarti kan bagaimana pemindatanganan tugas yang diberikan oleh prinsipal kepada agen. Sementara untuk valuasi bagaimana nilai-nilai atau informasi-informasi yang disajikan oleh agen itu bisa diperhatikan untuk bagaimana informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kemudian itu adanya isu-isu lain terkait dengan stewardship dan valuation. Ketika informasi yang disajikan pada harga saham tidak dapat dijadikan sebagai pengukur performa agen dalam kontrak, karena keberadaan informasi yang digunakan untuk mempengaruhi harga saham bisa berbeda dari apa yang dilakukan oleh agen. Nah, isu-isu ini berarti kan
bahwa terkadang informasi yang disajikan pada harga saham itu belum tentu merefleksikan secara keseluruhan bagaimana kinerja agen. Karena informasi seperti yang kita ketahui bahwa informasi yang ada di saham itu sudah dipengaruhi oleh expected return yang akan diterima oleh investor. Bahkan agen pun juga bisa melakukan investasi, berarti adanya expected yang dimiliki oleh agen ditambah dengan informasi yang mereka miliki, maka hal ini juga akan dapat mempengaruhi harga saham. Pastinya akan mempengaruhi harga saham karena informasi-informasi ini akan mempengaruhi pembelian, penjualan maupun hold yang dilakukan oleh investor, sehingga stewardship dan valuation ini tidak bisa disatukan karena stewardship ini berarti kan bagaimana pengukuran atas kinerja agen itu sendiri, sementara jika valuasi dilakukan berdasarkan nilai harga saham, maka hal ini juga tidak akan sesuai. Nah, untuk materi berikutnya, yaitu poin 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh mitra saya, yaitu Kak Fitra Hariski. Kepada Kak Fitra Hariski dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Tria Najla, yaitu Private Information and Communication. Oke. Nah, di bagian ini, peneliti memperluas model agensi dasar dengan memungkinkan satu pihak dapat memiliki informasi pribadi. Nah, sebagian besar peneliti berasumsi bahwa agen adalah pihak yang memperoleh informasi pribadi tersebut. Nah, kenapa? Hal ini bisa menjadi informasi yang diterima ketika setelah agen melakukan hubungan kerjasama ataupun kontrak dengan prinsipal, dan agen memiliki tipe hubungan keagenan tersebut memiliki tipe, yaitu keterampilan, keahlian, tingkat penghindaran risiko, dan tingkat utilitas minimal yang dapat diterima. Nah, dalam kasus lain, informasi rahasia dapat diperoleh setelah agen tersebut bekerja. Nah, agar lebih dekat dengan proses produksi, pelanggan, dan lain-lain. Maka wajarlah bila agen menjadi sumber informasi dalam aspek operasional perusahaan. Nah, demikian pula si agen dapat mengusulkan proyek atau investasi baru. Nah, tentunya ini akan menjadi kasus bahwa agen memiliki informasi yang unggul tentang profitabilitas. Nah, ada pun 3 dimensi yang harus dipertimbangkan oleh para peneliti dalam merumuskan model informasi. Yang pertama, kapan agen menerima informasi? Nah, di sini yaitu ketika si agen menandatangani kontrak, setelah ia menandatangani kontrak atau sebelum ia memilih tindakan atau setelah ia melakukan suatu tindakan. Nah, dimensi yang kedua, apakah agen dapat meninggalkan perusahaan setelah mengamati sinyal informasi yang terjadi di perusahaan. Sedangkan dimensi ketiga, apakah agen diizinkan untuk mengkomunikasikan sinyal kepada prinsipal. Oke. Application to capital budgeting, yaitu salah satu penerapan penting dari teori keagenan, yaitu informasi pribadi yang berkaitan dengan prosedur penganggaran dan pada umumnya penganggaran modal pada khususnya. Yaitu penelitian Antley dan Fillingham menganalisis model penganggaran tersebut yang mirip dengan Anteledan dan Eppen. Anteledan Eppen, di mana agen menerima informasi pribadi tentang profitabilitas investasi. Nah, sama halnya dalam penelitian Lumber ini menggunakan interpretasi tersebut, di mana menganggap agen mempelajari jumlah sebagai yang mempelajari jumlah investasi minimal yang dimiliki dan menghasilkan arus kas akhir periode tertentu. Nah, secara khusus untuk menghasilkan arus kas maka harus adanya investasi minimal.
Nah, di mana agen tidak memiliki modal, maka modal ataupun sumber daya ditransfer oleh prinsipal kepada agen. Nah, untuk menutupi investasi tersebut, maka akan ada kompensasi untuk agen. Nah, beberapa perbedaan fitur dalam penganggaran modal dengan moral hazard ada 3. Yang pertama, prinsipal maupun agen memiliki risiko netral. Nah, banyak penelitian memeriksa masalah informasi pribadi menggunakan agen dengan risiko netral. Dengan menggunakan agen dapat menghindari bias kerumitan yang muncul ketika penghindaran risiko dan berbagai masalah risiko. Dan juga adanya fitur komunikasi model. Agen mengeluarkan laporan biaya dan prinsipal membuat masukan serta output yang dibutuhkan. Nah, hal tersebut bergantung pada laporan akhir. Nah, ketiga, agen memiliki informasi yang sempurna dalam mengamati sinyal informasi dan membuat menetralisir risiko. Akhirnya, meskipun ini bukan fitur model informasi pribadi, namun agen merupakan yang dapat mengamati sinyal tersebut dan memiliki informasi yang sempurna terkait biaya maupun resiko dan menetralisir resiko-resiko yang mungkin terjadi ataupun yang kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan. Nah, dalam application to capital budgeting ini ada 3. Yang pertama, first-based solution, reporting incentive, dan principal problem. First-based solution ini merupakan solusi pertama, yaitu yang dapat diamati secara publik dari sebuah perusahaan yang dihadapi oleh prinsipal, di mana permasalahan di sini yaitu agen menerima tingkat utilitas yang diterima dan dapat diamati sinyal tersebut, di mana permasalahan ini teman-teman dapat melihat berdasarkan rumus di sini, peneliti menormalkan nilai output per unit menjadi 1. Kendala dalam memaksimalkan laba bersih, yang pertama, bahwa agen menerima tingkat utilitas yang dapat diterima terlepas dari sinyal yang dapat diamati. Dan yang kedua, batasan kedua, membatasi keluaran yang diizinkan. Nah, jika itu linearitas terhadap teknologi produksi membutuhkan batasan untuk mendapatkan solusi. Nah, oke. Dan yang terakhir, kendala yang membutuhkan jumlah sumber daya yang ditransfer ke non-negatif, yaitu agen tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk menyediakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut tentang pendanaan. Nah, setiap sinyal yang diberikan agen, maka agen akan menerima kompensasi yang cukup dan menutup tingkat investasi yang diinginkan dan ditambah dengan tingkat utilitas reservasinya. Nah, yang kedua, reporting insentif. Pelaporan insentif di sini permasalahan ketika agen ditawari kontrak pertama, yaitu agen mengamati realisasi biaya. Apakah dengan insentif tersebut akan dapat tersampaikannya sebuah sinyal informasi yang baik dan jujur. Nah, oleh karena itu, agen akan memilih untuk memaksimalkan sumber daya yang dia butuhkan. Nah, di sini agen mengatakan biaya yang terlalu tinggi di atas 1, maka prinsipal tidak akan memberikan sumber daya apapun. Namun apabila agen melaporkan biaya tersebut di bawah 1, maka agen tidak memiliki insentif karena agen dianggap berbohong dan proyek tersebut tentu tidak akan didanai oleh pihak prinsipal. Maka dengan adanya kejelasan tentang batasan utilitas minimal, maka si prinsipal tidak akan takut jika si agen akan berbohong. Nah, permasalahan prinsipal ketika agen melaporkan secara strategikal, yaitu ketika prinsipal mengetahui kemampuan agen
dalam memanipulasi laporan. Nah, di sini peneliti mencontohkan prinsip memiliki menu kombinasi XI-ZI, yang mana agen dapat memilih kondisi kondisional setelah mengamati sinyal. Masalah prinsipal di sini ada beberapa, yaitu masalah yang berbeda dari penambahan aset dan adanya kendala-kendala yang mungkin terjadi. Nah, kita solusi atas masalah prinsipal yaitu diperlukannya tingkat ambang biaya yang menentukan apakah ada keluaran yang didanai. Dan selain itu, solusi masalah ini komunikasi di model penganggaran, maka sangat mengurangi jumlah kendala dalam model tersebut, sehingga lebih mudah diselesaikan. Selain itu, solusi yaitu prinsipal memiliki struktur yang sederhana, tingkat ambang biaya menentukan apakah keluaran tersebut sudah didanai. Nah, role of additional X-performance measure information model, yaitu peran tambahan untuk ukuran kinerja pada privat informasi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan penting antara faktor optimal dan dalam menghitung ukuran kinerja. Yang pertama, kecil kemungkinan varian suatu sinyal dapat dilihat sebagai ukuran kebisingan sinyal, dan yang kedua, pengertian kongruitas diadaptasi untuk mencerminkan kemungkinan bahwa kepekaan terhadap hasil dan ukuran kinerja. Nah, dalam dua aturan ini, jika agen tidak menerima informasi pribadi sebelum mengambil tindakannya, maka prinsipal tentunya akan bersifat acuh tak acuh dan dapat bertindak sebagai ceteris paribus. Nah, ukuran kinerja tentunya dalam hal ini haruslah informatif terhadap strategi yang akan dilakukan agen. Nah, jika agen salah dalam melakukan strategi tersebut, akan menghasilkan bentuk yang tidak produktif ataupun informasi yang tidak berbobot. Terkait dengan persaingan antara agen dapat menjadi sangat berharga, dan informasi pun karena agen merupakan memberikan informasi terhadap informasi sewa dan informasi yang harus diserahkan kepada prinsipal. Nah, insentif problem dan charge for capital. Teman-teman, pada bagian ini, yaitu peneliti membahas penerapan model informasi pribadi untuk masalah apakah berapa banyak manajer harus dibebankan untuk modal yang mereka gunakan. Meskipun jelas penting dalam haknya sendiri, merupakan bagian mendasar dan pembangunan langkah-langkah kinerja keuangan seperti pendapatan sisa, nilai tambah ekonomi, EVA, dan dalam alokasi biaya serta pun harga transfer. Nah, secara teori, EVA dan sebagian besar penelitian ini ada dalam buku teks akuntansi, dan adanya klaim bahwa biaya modal dibebankan kepada manajer dan harus diidentik dari biaya modal perusahaan. Nah, dalam penelitian terbaru, yaitu penelitian Rogerson, Galston, dan Dutta, mendukung bahwa gagasan biaya untuk modal harus menjadi biaya modal pemilik. Namun, modal agensi lain menyiratkan bahwa biaya untuk modal tidak boleh sama dengan biaya modal pemilik. Nah, secara khusus, makalah ini menurut saya penelitian ini menunjukkan bahwa biaya untuk modal sering lebih tinggi daripada biaya modal pemilik. Selanjutnya, sebagaimana dibahas dalam Antley dan Fellingham, ketika informasi tambahan tersedia di akhir periode, maka akan berpotensi untuk mengurangi informasi. Contohnya saja informasi pada harga sewa yang diperoleh agen dan menghasilkan produksi yang lebih efisien.
serta tidak adanya jelas fitur dari modal yang menyebabkan hal ini, dan maupun kondisi yang memastikan bahwa informasi yang baik ataupun lebih rendah dari modal. Selanjutnya, transfer pricing. Dalam transfer pricing ini yaitu terkait dengan harga transfer ataupun penganggaran modal, di mana dalam transfer pricing adalah suatu perantara antara divisi upstream ke divisi downstream. Nah, di mana upstream dan downstream ini terdiri dari mencontohkan suatu organisasi yang terdiri dari prinsipal satu divisi upstream dan adanya divisi downstream. Nah, maka dengan begitu Harris et al. Mencontohkan organisasi tersebut dan setiap divisi manajer memiliki informasi pribadi tentang produktivitas relatif usaha sumber daya yang disediakan oleh tahap sebelumnya dalam proses produksi. Selain itu, setiap manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan manfaat dari sumber daya yang disediakan oleh tahap sebelumnya dan dalam mengurangi jumlah usaha pemasok. Nah, sehingga penelitian di masa depan juga harus lebih mengeksplorasi penggunaan harga ganda maupun harga yang ditransfer dan dikreditkan ke divisi upstream. Nah, alokasi biaya. Nah, dalam menentukan alokasi biaya yaitu alokasi biaya dan harga transfer, di mana dalam literatur agensi menekankan bahwa nilai alokasi biaya sistem berasal dari kemampuan untuk membangun kinerja yang lebih untuk mengukur tindakan yang dilakukan oleh si agen, di mana harga transfer tampaknya akan berfokus pada satu divisi, yaitu divisi hilir. Nah, masalah dalam mengalokasikan porsi ke pengguna, yang pertama komponen besar dari biaya adalah biaya yang hangus pada saat itu digunakan, dan biaya peluang menggunakan sumber daya bergantung pada beberapa banyak dalam menggunakan biaya serta adanya kemacetan non-linear. Yang ketiga, akuisisi sumber daya, produksi, dan pada modal seringkali tidak ada, dan informasi tentang profitabilitas penggunaan sumber daya mungkin telah diproses sejak awal sumber daya itu ada. Nah, selanjutnya kita masuk how does the agent acquire private information. Nah, di sini membahas cara alternatif yang memodelkan proses akuisisi informasi dengan mengasumsikan bahwa agen harus bekerja dalam mengumpulkan informasi dan selalu memprosesnya, serta agen harus menentukan konsekuensi dan tindakan selanjutnya. Nah, dalam penelitian Lambert, Donsky, dan Spington meneliti interaksi antara bagaimana memotivasi si agen untuk bekerja dan mengumpulkan informasi, dan menggunakan informasi tersebut, informasi si agen dalam membuat suatu keputusan pada perusahaan. Dan tentunya perusahaan akan memberikan insentif kepada agen dalam mengumpulkan informasi tersebut. Nah, tentunya adanya resiko yang mempengaruhi insentif agen dalam mengadopsi suatu proyek. Nah, value of communication. Di sini nilai dari suatu komunikasi berlaku apabila agen mengkomunikasikan informasinya kepada prinsipal. Nah, teman-teman, penelitian ini tidak memiliki banyak pengetahuan. Kekurangan penelitian ini di mana si peneliti sedikit pengetahuannya tentang faktor yang menyebabkan komunikasi memiliki nilai yang sangat positif atau faktor yang mempengaruhi besarnya dari nilai komunikasi. Dan beberapa kasus yang dapat diketahui bahwa dan monotonik dalam ketepatan informasi. Selain itu, prinsipal juga menyimpulkan hasil dari informasi agen sehingga dapat menjadi suatu komunikasi yang mubazir untuk menengah untuk tingkat ketelitian, serta komunikasi memiliki nilai positif. Nah,
yang melakukan banyak pengetahuan tentang bentuk nilai komunikasi sebagai fungsi ketepatannya. Kita masuk pada earning management, yaitu sudah tidak asing lagi bahwa biasanya manajemen laba suatu aktivitas yang sering dilakukan oleh manajer, di mana meskipun adanya kerangka agensi atau teori agensi tampak alami ada di sini literatur keagenan sampai saat ini digunakan untuk membantu bagaimana manajemen laba itu terjadi seperti yang dibahas pada sebelumnya ketika nilai informasi berlaku, setiap equilibrium melibatkan pelaporan yang tidak benar, yaitu di mana manajemen laba yang berlangsung dapat didominasi lemah dari satu perusahaan dan dalam mengungkapkan kebenaran tersebut. Nah, selain itu, ada 3 cara yang berbeda yang digunakan penelitian untuk memasukkan fitur yang dirancang untuk menghindari information value. Di sini ada 3. Yang pertama, komunikasi dan restriction, restricted dan contract form, dan inability per commit. Yang pertama yaitu pembatasan dan biaya komunikasi, di mana adanya batasan tersebut yang berhubungan pada kemampuan manajer dalam melaporkan atau membatasi kemampuan manajer untuk mengkomunikasikan informasinya secara jujur. Salah satu jenis komunikasi adanya pembatasan pelaporan ataupun pelaporan yang tidak benar yang mungkin terjadi akibat suatu sifat ataupun tingkah laku. Nah, yang kedua, restrict contract form, yaitu manajemen laba terjadi bila peneliti secara eksogen membatasi bentuk kontrak kompensasinya. Damski dan Day juga pernah menganalisis model periode tunggal di mana agen bertanggung jawab terhadap tindakan yang mempengaruhi rata-rata dan varian akhir periode. Dan inability per commit to how to information is to use. Di sini bahwa pra-komitmen penting untuk azas value information, di mana prinsipal kurang memanfaatkan informasi. Oleh sebab itu, agen memberikan informasi tersebut, dan tentunya prinsipal harus memberikan insentif kepada si agen agar agen dapat memberikan informasi yang benar atau mengungkapkan suatu kebenaran dari suatu permasalahan. Nah, salah satu cara yang dilakukan dalam pra-komitmen ini adanya pra-asumsi. Nah, kita lanjut pada model multi periode dan masalah investasi. Dalam kebanyakan multi periode, masalah teknis pun dapat muncul dan bersinggungan, yaitu masalah dalam akuntansi dan pengukuran kinerja. Nah, dengan model tersebut adanya dampak independen dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengkhawatirkan dari pihak peminjam, efek kekayaan, maupun kontrak parameter dalam suatu periode yang bergantung pada realisasi periode sebelumnya. Nah, teman-teman, model multi periode ini juga mencangkup mengasumsikan bahwa informasi yang kuat tersedia tentang pola pengembalian dari investasi, di mana investasi menghasilkan pengembalian yang tersebar selama banyak periode, dan pendapatan akuntansi dan ukuran pendapatan sisa harus menentukan cara mendepresiasi investasi dari waktu ke waktu. Nah, untuk mendapatkan pendapatan sisa, untuk memotivasi dan pilihan investasi oleh prinsipal dengan adanya jadwal print. Nah, di sini prinsipal memiliki informasi lengkap tentang pola waktu dan arus kas. Nah, di mana keputusan investasi agen dan sinyal informasi mempengaruhi skala profitabilitas dan keuntungan yang diperoleh.
Di sini realisasi arus kas di setiap periode tidak memberikan informasi baru tentang profitabilitas investasi kepada pihak prinsipal. Nah, makalah ini membuat asumsi yang intinya membuat asumsi yang kuat tentang informasi yang tersedia tentang pola waktu dari suatu tingkat pengembalian dari investasi. Oke, kita masuk pada arahan untuk penelitian selanjutnya. Nah, berikut ini masalah yang belum terselesaikan atau belum dijabarkan dalam penelitian ini. Ada beberapa masalah. Yang pertama, area pertama yaitu berkaitan dengan agregasi ukuran kinerja, di mana properti fundamental sistem akuntansi menyimpulkan adanya sinyal dasar, apalagi agregasi ini dilakukan dengan cara tertentu dalam banyak kasus. Agregat linear dalam sejumlah hal ini seperti pendapatan dan adanya pemberian bobot. Dan fitur ini konsisten dengan dalam pengukuran kinerja. Nah, kontrak optimal dapat diartikan sebagai penggabungan sinyal tersebut secara linear. Nah, masalah kedua yaitu penelitian di masa depan memahami proses sistem akuntansi yang digunakan dalam mengubah aliran arus kas menjadi pendapatan akrual. Dan proses akrual membuat pendapatan ini berbeda dari arus kas, yaitu salah satunya dari karakteristik sistem akuntansi. Nah, masalah ketiga yaitu terkait dengan akuntansi akrual untuk tambahan pekerjaan adalah manajemen laba. Untuk mengatasi kekayaan strategi manajemen laba yang diduga dalam praktik ini perlu dipindah jauhkan dalam model di mana azas value information dan subtopik dari area ini terkait dengan kontrak optimal. Nah, bentuk kontrak apakah itu cekung atau cembung atau di wilayah tertentu atau beberapa kriteria kontrak lainnya yang mempengaruhi strategi pelaporan optimal agen. Nah, masalah keempat yaitu belum diteliti area yang relatif belum dijelajahi peneliti, yaitu tempat agen melakukan manipulasi laporan digunakan oleh pasar untuk tujuan penilaian dan juga oleh prinsipal untuk tujuan kompensasi. Nah, hal ini juga menarik dan adanya suatu membandingkan suatu versi itu terjadi. Nah, selanjutnya peluang penelitian kelima yaitu topik penatagunaan proses penilaian penggunaan informasi akuntansi di masa depan. Nah, peneliti curiga adanya hubungan yang lebih dekat antara dua hal ini daripada yang disirat oleh model sebelumnya. Nah, model penelitian saat ini membuat ukuran kongruen dan pertunjukan tidak terlalu ada hubungan dan membangun ukuran yang berkorelasi dengan harga saham dan nilai jangka panjang yang selalu mendasarinya. Lebih banyak model dinamis dan di mana produktivitas tindakan dari waktu ke waktu dan kesesuaian korelasi yang mungkin merupakan konsep yang lebih terkait. Nah, arahan untuk penelitian yang keenam yaitu area lain yang penting yang dijelajahi oleh muatan optimal sumber daya yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Penganggaran modal ini adalah sisa perhitungan pendapatan, harga transfer, dan alokasi biaya adalah subtopik dalam area ini. Nah, tantangan selanjutnya kita masuk pada tantangan utama. Tantangan utama yang dihadapi para peneliti dalam teori keagenan ini yaitu dalam menangani banyaknya hal masalah dalam membangun multi periode yang cukup untuk memecahkan masalah dan memiliki informasi yang menarik dan terkait
masalah pengukuran kinerja. Nah, untuk melakukan ini, peneliti perlu memastikan ada alasan untuk menghasilkan informasi dari ukuran kinerja. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung ukuran kinerja untuk kedepannya, yaitu termasuk menangguhkan beberapa biaya investasi dan mengakui manfaat masa depannya dan menambah ukuran finansial dengan ukuran non finansial. Nah, dalam masalah multi periode yang penting, hal perlu dilakukan yaitu memasukkan informasi pribadi ke dalam model. Artinya, agen tahu ketika banyak tentang pengaruh arus kas masa depan daripada pokoknya. Nah, beberapa banyak keleluasaan akan kepala sekolah membangun dalam suatu sistem akuntansi untuk memungkinkan melaporkan yang bergantung pada informasi pribadi. Multi periode dengan tindakan berurutan kedatangan informasi mengatasi masalah yang pertama, adanya masalah yang dinamis terhadap target dan waktu dan anggaran. Yang kedua, adanya motivasi yang dapat diterima agen dalam memproses informasi versus motivasi agar dengan menggunakan ketepatan. Yang ketiga, agen yang memotivasi untuk memperoleh jumlah yang tepat dari sumber daya, produktivitas, serta memotivasi alokasi yang efisien dan penggunaan sumber daya tersebut. Setelah adanya tantangan yang signifikan, baik pada seni permodelan maupun tenaga tersebut, adanya masalah penelitian yang teoritis, yaitu masalah pada seni. Nah, agar teori keagenan terus membuat substantif kontribusi akuntansi adalah masalah yang perlu dihadapi dan tantangan yang perlu diatasi setiap saat. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf apabila kekurangan dari presentasi ini. Apabila teman-teman ada yang bertanya, kita akan masuk dan lanjutkan pada diskusi tanya jawab. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.